Ini berita menggemparkan. Diduga pengacara Roy Suryo CS berinisial RH punya hubungan khusus dengan Dr. T. Namanya kita beber di sini. Refli Hormon, bukan Refli Harun ya. Dan Dr. Tifu, tapi bukan Dr. Tifa. Karena Refli Harun dan Tifa agamais, jadi kayaknya tak mungkin berbuat senonoh. Yang mengungkap dugaan perselingkuhan ini yaitu Farhad Abbas. Malah Farhad mengaku sudah mengantongi bukti dan siap bongkar ke publik. Farhad membeber bahwa Refli Hormon dan Tifu pernah sekamar di hotel. Bahkan keduanya karaoke bareng. Dia juga menyebut ada perbuatan cabul. Selengkapnya kita simak video berikut ini. Adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismond sendiri akan membongkar semuanya, Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua sudah lengkap semua. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Kita balas dengan bukti dan fakta. Katanya kamu percaya apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap. Ya kan? Nah, inilah mungkin jalan terang bahwa kalau kita tidak bersih jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci jangan teriak orang hina. Kira-kira seperti itu. Yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau Dr. Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar, ya, adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers mereka segala macam. Mereka ingin isunya sampai tahun 2029. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kaitan dengan Rismond,
Ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Resmond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Resmond sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan. Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismon, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Nah, ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral, kira-kira seperti itu. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Bang? Semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua udah lengkap semua. Jadi kalau dikatakan fitnah itu tidak fitnah. Bang, izin. Kemarin kan di saat preskon Dr. Tifa mengatakan bahwa adanya ajakan bertemu ke rumah Pak Jokowi sempat menyebutkan inisial FA dan AA. Ini seperti apa nih Bang? Diduga itu adalah abang dan Ya, saya kan sudah terang-terangan dari dulu. Hampir setiap kesempatan saya mengajak mereka untuk ayo ke Solo. Akhirnya kan Rismon tanpa melalui saya dia ke Solo. Awalnya kan saya diejek, dihina, dipermalukan. Sampai malam di iNews juga dikatakan Farhad yang lobby, Farhad masuk lobby. Sampai titik darah penghabisan pun saya juga tetap mengatakan, kau minta maaf, kau salah. Sekarang rajanya aja namanya Rismon udah mundur. Sudah KO. Masa prajurit-prajuritnya. Dan anehnya kok pengacaranya udah orang cabut kok marah-marah gitu. Ini yang bermasalah pengacara apa? Mereka gitu. Pengacara ya udah urus lah. Kalau udah pengacara mencari uang di media sosial melalui TikToker, kemudian dia mencari uang dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien, itu gimana? Ya kan? Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Kita balas dengan bukti dan fakta. Katanya kamu percaya apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap. Ya kan? Nah, inilah mungkin jalan terang. Bahwa kalau kita tidak bersih jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci jangan teriak orang hina. Kira-kira seperti itu. Baik. Bang, lalu kemarin juga sempat mengatakan Dr. Tifa bilang bahwa
ada salah satu mungkin penipu atau nomor palsu yang dimana sempat mengirim. Kita tidak permasalahkan, saya tidak anggap. Kalaupun itu nomor aslinya Dokter Tipa saya sarankan, lu kalau mau RJ, cari ke polisi, ke penyidiknya, ajukan apa, itu kan sudah diatur dalam hukum. Dalam aturan hukum acaranya sudah ada. Nggak perlu menghubungin Farhad, nggak perlu menghubungi siapa. Yang ada yang menghubungi lewat kita, yang ada polisi bisa marah. Emang Farhad Abbas penyidik? Kan kira-kira seperti itu. Tapi dia terang-terangan itu mengatakan bahwa itu nomor palsu, bukan dari nomor dia. Ya kan kita tidak mengatakan itu asli. Yang jelas dokter itu 5 hari di Solo ingin bertemu dan melalui perantara minta tolong untuk bertemu. Cuman dia pikir Pak Jokowi butuh-butuh banget kali dia minta maaf, nggak perlu. Sekarang dokter itu lagi dalam keadaan ketakutan. Takut masuk penjara. Kalau mereka masuk penjara, apakah ada pengacara yang berani menggantikannya? Tidak ada kan? Nah, makanya saya katakan, lebih baik Pak Jokowi memberi RJ kalau mereka minta maaf. Selesai. Karena sudah terbuka sekali siapa mereka, siapa dalang mereka sudah terungkap semua. Ya, mereka ini berani karena ada yang menjamin akan di SP3 kan, ada yang mendeponering. Kalimatnya dari mantan ketua pimpinan KPK yang bernama Abras yang menyatakan dia akan menjamin semua itu. Silakan Abras SP3 aja perkara mereka kalau memang betul. Jangan mengkompori orang, menghancurkan orang, kemudian mencelakakan orang dengan cara-cara seolah-olah kalian dekat dengan kekuasaan. Menurut Om apa yang membuat dia berani gitu ngomong kayak gitu? Ya itu, Abras menjamin bahwa akan di SP3 dan deponering. Iya. Sudah perintah daripada Jenderal SS. Yang bintang 4 itu. Yang bintang 4. Saya kan tidak sebut namanya, tidak tahu juga siapa namanya orang itu. Kalau Abras kan mungkin kalian bisa tahu juga ya. Bang, ini boleh dibilang Dokter Tifa sudah terlambat nggak sih untuk mengajukan Sudah terlambat. perdamaian Tapi RJ? kalau dia takut sekali kan, Bisa aja. iya. Cuman kalau saya sih menyarankan Dokter Tipa itu nggak usah lagi di RT. Aku pengen lihat dia menjalani dan dapat hukuman itu. Alasannya kenapa, Bang? Ya karena responnya kan sudah mengatakan ijazah itu asli dan dia salah meneliti kan. Kenapa Dokter Tipa percaya lagi? Padahal selama ini kan. Makanya Tipa kan sekarang ngejek-ngejek Rismon walaupun dikatakan ijazah ya Rismon palsu. Tapi Rismon punya ilmu kan dan selalu mengatakan itu benar kan. Yang menarik, politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago juga ikut menyemprot Refli Harun. Secara khusus, Irma menyorot soal janji Refli akan mundur jika salah satu dari RRT minta maaf ke Jokowi. Tapi Refli sepertinya pura-pura lupa. Padahal statementnya jelas, dia menyebut salah satu. Bahkan dengan nada berapi-api. Tapi kini ditagih untuk mundur, dia pura-pura tuli. Saya jamin, kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin bicara atau men-spill apa yang disampaikan Refli Harun terkait dengan video berikut ya, bahwa beliau mengatakan jika salah satu dari teroris mengundurkan diri atau melepaskan diri, maka dia akan berhenti menjadi lawyer teroris. Nah, tentu pemirsa di seluruh Indonesia ya, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sikap Bung Refli Harun terkait dengan peristiwa lepasnya Rismon. Kan begitu. Karena apa? Karena netizen atau pemirsa di seluruh Indonesia meminta pendapat saya, apakah Bung Refli Harun akan menepati janji yang sudah disampaikannya ke publik melalui video ini tentu. Nah, saya pun menjawab, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Bung Refli Harun terkait dengan janji yang sudah dilontarkannya ke publik. Dan publik menagih gitu ya, bagaimana dengan konsekuensi komitmen yang sudah disampaikan Bung Refli kepada publik terkait dengan apa yang
terjadi saat ini ketika Bung Rismon sudah meminta maaf dan menyampaikan ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bahwa apa yang dia lakukan salah. Nah, harusnya menurut netizen Bung Refli menepati janji. Tapi saya tidak ingin berspekulasi soal ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia bahwa wajar apa yang dituntut publik terhadap video ini, tetapi kita kembalikan lagi, saya mengembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Salam keindonesiaan, semoga Indonesia ke depan menjadi lebih tenang, lebih damai di bulan Ramadan ini, tidak lagi ada kegaduhan-kegaduhan yang selalu muncul di TV ya, di semua medsos ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan Rismon sebagai peneliti nih ya, sebagai yang melakukan penelitian, karena Rismon bilang dalam buku yang ditulisnya pun Roy Suryo hanya menulis 50 halaman. Jadi banyak hal yang disampaikan Rismon kepada publik terkait dengan keterlibatan Roy Suryo di dalam buku, di dalam penelitian dan lain sebagainya. Untuk itu kita tunggu ya, rakyat Indonesia kita tunggu. Biasanya memang jagoan menangnya terakhir ya. Pak Jokowi menangnya terakhir ya. Dia membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya ya, tidak ingin melakukan cawe-cawe, tidak ingin melakukan abuse of power gitu. Ya, dia biarkan semuanya berjalan mengalir, biar tangan Tuhan yang bicara dan kebenaran mencari jalannya sendiri. Salam keindonesiaan. Yang menarik juga, pakar telematika dan juga pakar digital forensik Abimanyu kembali tampil. Dia kali ini menyorot soal Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang kini berseberangan. Abimanyu juga membantah berteman dengan Roy Suryo, yang sebelumnya Roy Suryo mengaku adalah temannya Abimanyu. Roy Suryo bilang saya sahabat dia, kemudian saya luruskan ya. Saya bilang kan di konten saya bahwa saya bilang saya hanya kenal bukan sahabat. Polemik antara Rismon Hasihorlan dengan Roy Suryo. Ya, kita tahu tadinya mereka sejalan dalam urusan tuduhan ijazah Jokowi bahwa dibilang palsu, tapi sekarang malah jadi berseberangan dan mulai saling serang satu sama lain. Gitu. Wah, saya bilang kok jadi kayak gini ya, serunya. Tapi ya udah, saya akan mau bongkar nih. Ya, gitu loh. Maksud saya begini, selama 1 tahun itu berarti 365 hari, bahkan lebih ya, udah lewat 1 tahun. Yang namanya peneliti itu meneliti loh. Iya, bukan mengungkapkan dan kemudian ya berkuar-kuar soal buku, analisa ke sana sini. Enggak, benar-benar pure melakukan penelitian gitu. Nah, ya, identifikasi adanya emboss dan kemudian segala hal-hal digital yang harusnya terungkap, masa selama ini nggak kelihatan gitu. Dan kalau ini sudah kelihatan, ya berarti juga Roy juga harusnya udah kelihatan. Kok mereka berdua tidak mengungkapkan dari dulu? Ini distorsi lain sebagainya sehingga tidak original lagi dokumennya. Ngapain saya memeriksa dokumen yang udah nggak original? Oh, no way gitu. Jadi saya hanya mengomentari hal-hal yang logis yang harusnya bisa dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Kalau ini dilakukan dari dulu, nggak akan terjadi kuar-kuar yang nggak guna. Kemudian akhirnya, wow, udah selama 1 tahun ini bikin heboh, bikin ricuh, bahkan memecah belah bangsa kita. Itu masyarakat lah, nggak bangsa banget ya. Kemudian sekarang juga jadi apa? Jadi orang hukum. Oh, mengurus soal hukum. Oh, jadi orang ahli tata negara. Oh, jadi orang sosiolog. Dan kemudian ngelihat yang namanya hubungan sosial itu kayak gimana. Kemudian jadi dalang juga. Kemudian jadi orang garmen. Selalu gonta-ganti bajunya. Ada yang dia kasih lihat lah baju-bajunya kayak orang garmen. Kemudian jadi apa juga? Pelawak. Banyak lagi hal-hal yang lucu-lucu juga. Kasih lihat bantal atau apa. Anda mau jadi apa gitu loh. Saya jadi nganalisanya, saya mau menganalisa Mas Roy ini sekarang jadi yang sebagai apanya inti. Nah, wajar kalau Rismon kemudian bilang dari sekian banyak 50 halaman itu ternyata dia semuanya mengerjakan. Dari Mas Roy-nya itu cuma hanya memberikan soal WA, pakai WA messages aja, diolahnya sama Rismon. Ya jelas karena Roy-nya udah sibuk terlalu banyak untuk hal yang lain. Lah kalau sekarang seorang telematika tapi urusannya malah ribut-ributnya untuk membawa hal-hal yang lain, pertanyaan saya jadi mulai lain. Ini mah udah bukan murni soal digital lagi nih. Udah ada bawaan pesanan dan lain-lain sebagainya. Hai. Saya tertarik untuk ngebahas polemik antara Rismon Hasihorlan dengan Roy Suryo. Ya, kita tahu tadinya mereka sejalan dalam urusan tuduhan ijazah Jokowi bahwa dibilang palsu,
Tapi sekarang malah jadi berseberangan dan mulai saling serang satu sama lain. Gitu. Wah, saya bilang kok jadi kayak gini ya, serunya. Tapi ya udah, saya akan mau bongkar nih. Ya ini akan menarik. Ya kalian tahulah siapa saya ya. Mereka berdua juga tahu. Jadi saya rasa layak untuk saya bahas di sini. By the way, saya nggak mau ngebahas Dr. Tifa. Pertama, dia bukan orang telematika, nggak ada urusannya sama soal dokumen ini. Hanya aktivis-aktivis gitu. Ah, udahlah. Ya, di luar bahasan saya, nggak asik ngebahas dia mah. Sekarang ini berdua. Mereka sama-sama orang telematika, mereka sama-sama mereview dokumennya katanya ya, dan kemudian sama-sama melakukan pengulasan, kemudian penelitian dan lain sebagainya, bam. Oke. Dan itu udah terjadi 1 tahun yang lalu loh. Ya, 1 tahun udah lewat. Kenapa saya yakin 1 tahun? Karena saya pernah mengomentari urusan mereka, gara-garanya Roy Suryo bilang saya sahabat dia, kemudian saya luruskan ya. Saya bilang kan di konten saya bahwa saya bilang, saya hanya kenal bukan sahabat, saya juga kenal Roy Rismond karena kita sama-sama di kasus yang kopi cyanida gitu. Sama Roy Suryo juga beberapa kali lah di talk show. Oke, tetapi kita jadi saling kenal ya, dan semuanya sama-sama satu bidang. Nah, di ulasan saya sudah jelas semuanya saya ungkapkan, dan juga beberapa di televisi ya, saya ungkapkan beberapa hal, tapi hanya teknis yang sebagian. Saya belum mau masuk ke dalam situ karena apa? Kalau saya jelaskan di urusan teknisnya nanti mendapat, let's say jadi apa insight lah di antara mereka, kemudian itu digunakan. Walau saya nggak bilang kalau apa yang saya utarakan nanti kemudian ditiru sama mereka, enggak lah. Saya nggak bilang saya lebih tinggi atau mereka siapa yang lebih tinggi, enggak. Masing-masing mempunyai caranya sendiri. Tetapi saya tidak mau memperkeruh keadaan dengan kemudian mengungkapkan hal-hal yang lain dan kemudian jadi menginisiasi dan menginspirasi orang untuk kemudian mengungkapkan hal-hal yang tadinya menjadi pegangan saya. Oke, ya. Kita ngelihatnya sekarang gini. Jadi, masalahnya yang jadi mulai berseberangan gara-garanya Rismond merasakan evaluasinya atau analisanya terhadap dokumen itu ternyata ditemui adanya kesalahan, dan kemudian setelah diperiksa kembali dia akhirnya melihat yang soal watermark dan kemudian yang soal emboss ya. Dan karena sudah kadung bikin buku, kemudian menarik kembali bukunya nggak mungkin karena bukan online tetapi fisik. Jadi Rismond udah datangi Jokowi sama Gibran. Oke, I put that away ya, aside. Itu nggak ada urusan digitalnya. Ya, tetapi saya sekarang sebagai sesama peneliti, ya saya lihat sebetulnya apa yang dilakukan kok agak aneh ya, dan kemudian kok agak terlambat ya, gitu loh. Maksud saya begini. Selama 1 tahun itu berarti 365 hari, bahkan lebih ya, udah lewat 1 tahun. Yang namanya peneliti itu meneliti loh, ya bukan mengungkapkan dan kemudian ya berkuar-kuar soal buku, analisa ke sana sini. Enggak, benar-benar pure melakukan penelitian gitu. Nah, apakah itu sudah dilakukan dan selama ini dilakukan, kemudian apa hal yang sesimpel itu untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi adanya emboss dan kemudian segala hal-hal digital yang harusnya terungkap, masa selama ini nggak kelihatan gitu. Dan kalau ini sudah kelihatan ya, berarti juga Roy juga harusnya udah kelihatan. Kok mereka berdua tidak mengungkapkan dari dulu ya. Nah, kalau sayanya gimana? Komentar saya gimana? Well, saya nggak pegang dokumennya, saya nggak pernah tahu dokumen aslinya kayak gimana. Oke bah, lihat aja dari TV-TV kan udah banyak itu, karena nggak ada analisa. Nggak mau. Karena yang di TV-TV ataupun kemudian yang di media-media, itu kualitasnya udah bisa menurun. Udah noise dan udah mengalami distorsi lain sebagainya, sehingga tidak original lagi dokumennya. Ngapain saya memeriksa dokumen yang udah nggak original? Oh, no way. Gitu. Jadi saya hanya mengomentari hal-hal yang logis yang harusnya bisa dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Kalau ini dilakukan dari dulu, nggak akan terjadi kuar-kuar yang nggak guna, kemudian akhirnya wow, udah selama 1 tahun ini bikin heboh, bikin ricuh, bahkan memecah belah bangsa kita. Itu masyarakat lah, nggak bangsa banget ya, masyarakat kita terpecah belah untuk kemudian yang satu berpendapat, wow, menyerang terus kepada Jokowi, yang satu mau berpihak kemudian menyerang kepada mereka. Dan ada yang juga nyerang-nyerang ke saya, dibilang kenapa saya kok berpihak sama Jokowi, bagaimana gitu. Well, nggak pernah saya berpihak-pihak sama siapapun. Saya sebagai digital forensik dan sebagai analis nggak pernah berpihak. Ya, selama ini selalu netral aja dan tidak pernah mau masuk kasus hukumnya.
Oke, kembali soal yang ini. Jadi sebetulnya apa yang ditemui sekarang oleh Rismond harusnya bisa ditemui dari dulu, dan itu juga bisa ditemui oleh Roy dari dulu kalau memang mengerti dan memang benar-benar mengulas tuntas. Kenapa baru sekarang? Itu yang aneh bagi saya. Ya, dalam konteksnya gini, pernah saya ulas juga di kasus yang soal urusan yang ini Andri Yunus ya. Tahapan digital itu ada 3 hal utama. Pertama adalah image clarification, kemudian image enhancement, dan kemudian image restoration. Ya, image clarification ada urutannya lagi kalau dipecah. Nah, saya bisa ceritakan lah, simple ya. Maaf kalau terlalu teknis. Ini dikit tapi menarik. Pertama adalah debegin. Debegin itu debegan gitu ya. Itu uraiannya. Pertama, D-nya adalah kita melakukan data source analysis, memastikan datanya benar apa enggak, EXIF-nya, metadatanya semuanya benar apa enggak, yang mengirim ini benar apa enggak, apa dasarnya, apa lain sebagainya, ya. Data source analysis. Kemudian B-nya saya melakukan brightness and contrast adjustment. Dan kemudian E-nya saya melakukan exposure balancing. Ya, kemudian saya melakukan G-nya itu saya melakukan gamma adjustment, bukan gamma correction ya, nggak harus dikorek karena ini kan lagi mengungkapkan. Melakukan adjustment dalam hal gammanya. Kemudian saya melakukan authenticity check. Authenticity check itu saya memastikan ini kerjaan AI atau bukan, dan kemudian ada kerjaan rekayasa, seberapa originalnya dan lain sebagainya. Dan kemudian terakhirnya ada yang N adalah mengenai noise analysis gitu ya. Di sini ngelihat dan kemudian noise analysis dan kemudian di reduction. Di itu semuanya itu dibikin. Itu kalau dilakukan secara lengkap dapat yang namanya image clarification, dan langsung tidak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu dianalisa ulang, langsung semuanya sudah terungkap. Oke, dan kalau udah dari situ clear, kita masuk pada image enhancement. Image enhancement patokan saya ada 5, namanya CHES. Ya, pertama C-nya adalah color separation analysis. Kemudian yang H-nya histogram equalization. Kemudian yang E-nya adalah edge enhancement. Kemudian yang S-nya spatial filtering. S terakhirnya sharpening. Dari yang dibegin sama yang CHES ini saya nggak bilang urutannya yang mana. Semuanya urutannya bisa berbeda-beda ya. Saya punya trik saya sendiri, mereka juga punya trik sendiri. Tapi ini yang paling mendasar. Cukup dari sini. Ini diulas bisa terungkap. Gitu. Tetapi kalau salah menguras, salah urutannya akan jadi ngaco. Sebagai contoh yang buat orang awam nih, ngaconya gimana? Kalau Anda mau bikin nasi goreng, Anda bikin biar gampangnya ya, Anda bisa bikinnya nasinya dulu, kemudian mulai ditaruh kecapnya kali, atau yang menaruh bumbu apanya dulu, ditaruh, baru ditambahin bumbu A, B, C-nya, dicari garam dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi kalau Anda mau mulainya dari nasi langsung kemudian dikasih yang lain sebagainya terakhir dan acaknya tidak berurutan, apakah tetap jadi nasi goreng? Tetap jadi nasi goreng. Tetapi rasanya tidak maksimal, tidak seenak yang kalau urutannya benar-benar tepat sesuai dengan dilakukan sama ahli. Ya kan? Cuma itu jadi cuma soal jadi nasi goreng enak apa enggak. Nah, kalau dalam hal digital urutannya itu tidak tepat, urutannya itu tidak proper, maka hasilnya tidak maksimal. Apa yang direview itu justru tidak terungkap, dan kemudian apa yang harusnya kelihatan malah jadinya nggak kelihatan. Itu bahayanya banget, dan itu yang harusnya diantisipasi. Kenapa saya bilang bahaya banget? Yang dianalisa itu adalah media digital, di mana media digital di sini dasarnya semuanya sudah kelihatan di situ. Dia di data digitalnya udah kelihatan, udah ada. Jadi kita tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat. Semuanya udah kelihatan, cuma yang tadi nggak terlalu kelihatan ditimpulkan jadi nongol, yang nggak terlalu kelihatan ditimpulkan jadi nongol. Nah, akhirnya bisa kelihatan dan kemudian bisa dianalisa. Bukan yang nggak ada kemudian brand dibikin ada, enggak, digital nggak gitu. Benar-benar yang tadinya sudah ada, tetapi kemudian di-explore lebih mendalam, dikeluarkan. Ya, nah itu kenapa nggak dilakukan dari dulu? Ya. Rismond saya yakin tahu mengenai ISO 27037. Waktu saya sama dia membahas kasusnya yang Jessica yang kopi cyanida, kita pernah juga membahas bahwa standar ISO ini harusnya diterapkan oleh Barreskrim dan semuanya ahli-ahli yang terdahulu. Tetapi kayaknya enggak. Ya, di mana kalau ISO ini, kalau pendapat saya, ISO itu selalu berurutan dalam 4 hal yang utama, yaitu JAR, ya. Pertama adalah mengenai justification, kemudian auditable, kemudian justifiable, auditable, kemudian repeatable, dan reproducible. Ya, R-nya 2.
Orang bilang, oh ada P-nya lagi, preservation, pencadangan, udah pasti. Tapi itu bukan urusan digital, kita tinggal mencadangkan, memastikan bahwa apa yang kita analisa itu selalu kita masih pegang source-nya. Jadi kalau kita mau rombak ulang, menggunakan lagi, itu tidak merusak yang utama. Ini kalau dilakukan langkah ini tidak perlu lama-lama, nggak perlu 1 tahun kemudian sadar salah. Langsung aja dari awal-awal udah langsung bisa kelihatan. Kenapa? Pada langkah yang tadi repeatable ya dan kemudian reproducible. Ya diulang kembali dan kemudian coba urutannya pakai yang lain. Nah ini bisa dieksperimen, di mix pakai cara yang harusnya standar yang pakai yang di begin dan kemudian chest atau kan remote dibalik urutannya dan sebagainya. Ya kayak contoh kalau di begin sebenarnya n-nya dalam noise reduction itu biasanya saya taruh somewhere di insertannya. Tapi kalau yang D yang mengenai data source analysis selalu pasti utama lah. Gitu. Nah, urut-urutan ini kemudian ditukar. Kalau ditukar analisa yang kayak gitu, sebagai peneliti harusnya keluar data itu. Gitu. Kenapa enggak? Kenapa baru terlambat sekarang? Itu saya sayangkan. Karena udah jadi kadung jadi buku. Ya, itulah. Itu yang baru secara digital ya. Sedikit. Saya nggak mau mengungkapkan lagi yang lain lagi. Karena kan dipermasalahkan yang baru soal watermark dan kemudian ya apa satu lagi embossnya. Ya, yang harusnya kelihatan. Nah, terlepas dari situ kayak faktor hukum keberpihakan saya udah tanyakan kenapa sih itu orang nggak berhak hampir sejauh itu, kenapa itu dia dilakukan. Oke lah itu ya, lewat saya sudah ulas di situ, ada di konten saya 1 tahun yang lalu, silahkan aja ya look up ya, cari aja ke sana, saya nggak mengulang. Tetapi sekarang saya ngelihatnya sama Mas Roy ini, Roy Suryo. Ini mau jadi apa Mas Roy? Sekarang konflik sama Rismon juga jadi konfliknya kemudian keras. Mas Roy dulunya saya kenal sebagai orang selalu mengulas yang telematika, ya. Tetapi kemudian sekarang juga jadi apa? Jadi orang hukum, mengulas soal hukum, jadi orang ahli tata negara, jadi orang sosiolog, dan kemudian ngelihat yang namanya hubungan sosial itu kayak gimana. Kemudian jadi dalang juga, kemudian jadi orang garmen, selalu gonta-ganti bajunya, ada yang dia kasih lihat lah baju-bajunya kayak orang garmen. Kemudian jadi apa juga pelawak, banyak lagi hal-hal yang lucu-lucu juga apa kasih lihat bantal atau apa. Anda mau jadi apa gitu loh. Saya jadi nganalisanya, saya mau menganalisa Mas Roy ini sekarang jadi yang sebagai apanya, intinya apa? Masih tetapkah ke telematikanya? Apakah saya mau terbawa dengan isu-isu yang lain yang jadi soal tadi semuanya itu? Karena kalau fokusnya jadi nggak jelas yang kayak gini, akhirnya saya jadi tidak tahu mau menganalisa Roy ini sebagai apa. Masa jadi orang ahli semuanya, jadi dia jadi pelawaknya bisa, jadi jualan garmennya bisa, jadi dalang, jadi orang hukum, jadi apanya. Nggak ada intinya satupun. Nah, wajar kalau Rismon kemudian bilang dari sekian banyak 50 halaman itu ternyata dia semuanya mengerjakan. Dari Mas Roy-nya itu cuma hanya memberikan soal WA, pakai WA messages saja, diolahnya sama Rismon. Ya jelas, karena Roy-nya udah sibuk terlalu banyak untuk hal yang lain. Lah kalau sekarang seorang telematika tapi urusannya malah ribut-ributnya untuk membawa hal-hal yang lain, pertanyaan saya jadi mulai lain. Ini mah udah bukan murni soal digital lagi nih. Udah ada bawaan pesanan dan lain-lain sebagainya. Udah nggak seru. Makanya saya nggak mau terlibat gitu. Nah kalau urusan yang lain, kenapa saya tidak mau masuk pada polemik di sini dalam diskusi-diskusi? Wah diskusi kemudian bentak-bentakan dan kemudian hanya harus cari mempertahankan pendapatnya pakai teriak-teriak gitu. Saya bukan orang jalanan yang hanya buat mempertahankan pendapat pakai teriak-teriak kayak gitu-gitu. No. It's not me. Saya pernah diundang sama iNews. Nih iNews saya bilang ya, iNews pernah ya dalam tanda kutip saya bilang mencatut muka saya itu dicantumkan di dalam layarnya yang iNews. Akan-akan saya ada dalam kontennya itu. Sehingga kemudian orang sampai teman-teman saya, masyarakat juga ada yang banyak kemudian nungguin mana nih siapa kok nggak komentar ujung ke ujung nggak ada. Ya memang saya nggak ikutan di acara itu, tapi muka saya dipajang di itunya di YouTube-nya sampai sekarang masih ada, gitu loh. Muka saya masih dipajang. Pada hari itu memang saya tadinya akan datang saya lihat, tetapi pas saya lihat isinya hanya soal yang polemik, maka kemudian ada hal yang akhirnya ya pasti pihak iNews tahulah dan pihak yang lembaga hukum yang mau membawa saya bilang saya melakukan satu langkah yang saya bilang ini adalah cara saya untuk menolak, untuk tidak mau ikutan di situ. Berarti saya tidak hadir, confirm pada saat itu saya tidak hadir dan kemudian di tayangannya juga di situ iNews kemudian waktu bikin kayak semacam flyernya, e-flyer sudah tidak nongol muka saya. Pada saat udah jadi konten yang disebarkan ke masyarakat yang soal kelengkapan kegiatannya, muka saya tetap dipajang di awal. Sampai sekarang nggak ada tuh penjelasan iNews mau bilang minta maaf atau apa juga
Jadi saya bilang, wah ini mah memang polemik aja, ini hanya untuk mengangkat isu-isu biar masyarakat tertarik atau apa ya. Saya jadi mulai nggak tertarik isu-isu ini gitu loh, dalam arti fokusnya nggak jelas dan kemudian apa yang diungkapkan nggak jelas, dan sekarang yang harusnya berseteru juga, yang harusnya bersama jadi oleh berseteru, jadinya udah mulai bias nih ya. Dan kemudian kalau saya lihat pendapatnya kayak Refli Harun dan kemudian Roy, sempat ada kata-kata yang bilang ini kebebasan berpendapat masyarakat dan kemudian keterbukaan publik atau apalah dan segala yang dibilang kebebasan berpendapat. Lah sekarang responnya sudah mempunyai pendapat lain, dia berpendapat sudah ada yang berbeda. Kenapa kalian dan teman-teman itu pada ribut, teman-temannya kalian ya, Roy sama Refli dan lain-lain lah, yang ngotot banget ini soal kebebasan publik. Respon bagian dari publik, dia sekarang sadar, dia lihat analisanya dia salah, dia berbeda pendapat. Kenapa kalian kemudian jadinya kontra sama dia? Wah, kalau kalian memang kuat dan kemudian yakin sama keyakinan Anda, jalani keyakinan Anda, biarkan dia dengan keyakinan dia. Kenapa sekarang jadi saling kontra? Apanya kebebasan publik? Kalau ada orang berbeda dengan Anda aja, Anda sampai teriak-teriak. Kalau dibilang, wow ini soal jadi beda kubu-kubuan, wah berarti ini kubu-kubuan dong, politik jelas kan, ngomonginnya politik. Karena udah kubu-kubuan, udah tidak soal kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan pribadi-pribadi, udah bukan lagi hanya mau mengungkapkan suatu hal gitu loh. Udah nggak murni perjuangannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam hal ini bahwa ketidakjelasan di sini seperti yang saya ungkapkan di situ malah jadinya aneh sesuai dengan yang saya jelaskan. Ya, nah kalau itu mau dibikin murni seharusnya hal ini tidak terjadi. Ya, saya harap sih ada suatu langkah solusi lah yang baik bagi Anda semua, dan tentu tidak terlepas dari urusan hukum yang harusnya juga memang diatasi, dan saya berharap sekali penegak hukum menindak semuanya yang terlibat sesuai dengan porsinya. Nggak hanya sekedar dan kemudian akhirnya ya udah mereda udah cooling down aja beres. Bukan saya ingin melakukan tindakan hukum kepada yang mereka gitu, tapi enggak, saya hanya melihat masing-masing lakukan sesuai porsinya. Saya secara telematika, review secara telematika, dan sekarang dari pihak hukum juga lakukan benar-benar konsisten secara prosedur hukum di Indonesia apa yang harus dilakukan. Karena jangan sampai hal-hal yang kayak gini berulang kembali dan kemudian jadinya mengemuka kemana-mana. By the way, kenapa saya menggunakan jalur channelnya Digiverse Aksiana di sini untuk menyampaikan hal ini? Karena Digiverse Aksiana ini salah satu servisnya adalah melakukan crime prevention advisory ya, untuk jadi konsultan untuk kalau adanya pelanggaran, part of the service. Jadi saya rasa ini lebih fokus untuk melakukan untuk mengulas hal-hal yang seperti itu. Ya, my private channel masih tetap jalan, tetapi di sini hanya agar lebih fokus untuk membahas hal-hal yang terkait dengan layanan dari Digiverse Aksiana. Ya, jadi saya fokusnya sekarang lebih membawa Digiverse Aksiana ini agar lebih bisa melayani masyarakat. Itu aja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kecepatan, mohon maaf kalau ada istilah yang juga tidak dimengerti atau mungkin salah saya sampaikan, silahkan saya dikoreksi. Kalau ada pihak-pihak yang merasa tersentil, ini bukan soal nyentil-menyentil, tetapi ini mengungkapkan dari atas apa yang Anda lakukan, atas apa yang saya lihat. Kalau saya lihat, dikasih tahu saya salah lihatnya di mana. Mungkin referensi saya atas website-website, atas konten-konten yang ingin saya tonton untuk menjadikan bahan saya dalam melakukan analisa ini, mungkin itu salah ya, saya diberikan masukan-masukan aja, nggak problem, saya akan bisa koreksi, nggak ada masalah, koreksi why not, ya itu aja, oke? Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat Jabat Erat. Jadi di sini kelihatan dari penjelasan pakar telematika dan digital forensik Abimanyu bahwa Roy Suryo ini tidak punya kompetensi. Dia memang lebih tampak sebagai pelawak, bukan pakar apalagi peneliti. Setiap tampil di talk show atau debat, dia seperti hanya lebih banyak melucu daripada menjelaskan substansi. Apalagi yang diungkapkan Roy Suryo hanya itu-itu saja. Tidak ada hal yang baru, dan semua sudah terbantahkan. Sedangkan soal dugaan perselingkuhan Refli Harun dan Tifu, sepertinya mereka sedang panas dingin sekarang ketika informasi ini sampai ke publik. Karena jika ini benar, kasus ini akan mencoreng nama mereka. Pasti juga akan menyulut konflik rumah tangga. Tentunya kita tunggu juga Farhad Abbas untuk mengungkap bukti-bukti konkret agar dugaan ini semakin kuat. Menurut kalian, apa mungkin Refli Harun dan Tifu ini ada hubungan spesial? Coba komen di kolom komentar. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Terima kasih. Salam kontra narasi.